Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Terakhir kita membahas apakah ilmu yang difardukan, yang diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk mempelajarinya, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih, begitu juga ilmu sir, yaitu ilmu sir, ilmu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati, dengan amalan-amalan hati. Wa ammal ladzi yata'ayyan farduhu min ilmi sir, yang harus dipelajari dari ilmu sir atau yang diwajibkan bagi kita untuk mempelajari dalam hal ilmu sir atau ilmu hati, ma'rifatu mawajibihi wa manahi, yaitu mengetahui apa saja hal-hal yang diwajibkan bagi hati dan apa saja hal-hal yang dilarangnya. Hatta yahsula laka ta'zimullahi ta'ala, sampai engkau dapat memperoleh pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena pengagungan itu munculnya dari hati, bukan sekedar dari lisan. Kalau hati kita berpenyakit, maka mungkin kita tidak bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang benar. Tapi kalau hati kita benar, bersih dari penyakit-penyakitnya, kita bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang benar. Sama ketika kita mengagungkan benda-benda materi, mengagungkan materi, seperti ketika kita kagum dengan kecanggihan ciptaan-ciptaan modern sekarang ini, teknologi yang canggih. Kita lihat, ini canggih, mobil bisa ada perlengkapannya A, perlengkapan B, bisa pasang kamera belakang, kamera samping, kamera atas. Kita lihat dari dalam, kagum, luar biasa, canggih. Itu pengagungan namanya. Kemudian kita lihat HP, umpamanya ada alat yang canggih lagi, kita kagum lagi. Kalau hati kita dirasuki dengan hal-hal seperti itu, boleh jadi nanti pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala lenyap dari dalam hati ini. Sebab kita memuji teknologi itu hal yang wajar, karena itu ciptaan manusia dan menunjukkan kepandaian penciptanya. Tapi ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memberikan ilham kepada manusia sehingga manusia bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan HP. Kalau manusianya yang diciptakan saja bisa menciptakan seperti ini, bagaimana dengan penciptanya? Kembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya pengagungan kita kepada Allah itu tidak lenyap. Wal ikhlas, begitu juga ikhlas. Ikhlas yaitu tulus, beramal tulus karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kalau di Indonesia ini maknanya soalnya bisa beda. Bisa artinya memaafkan. Ada orang marah-marah atau ngambil hak kita, ya saya ikhlaskan. Tapi sebetulnya makna ikhlas itu adalah tulus mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu saya maafkan sebenarnya. Wan niyah, ya, dan niat, menghadirkan niat. Wasalamatul amal, memurnikan niat. Wasalamatul amal,
menyelamatkan amal perbuatan dari hal-hal yang bisa mengurangi bobotnya. Umpamanya dari sifat sombong, sifat riya dan lain-lainnya. Wa amatu dzalika, dan hal-hal yang semacam itu ya'ti fi kitabina hadza, secara sempurna, ammatu dzalika, dan secara keseluruhan tentang masalah ilmu sir ini, ya'ti fi kitabina hadza, insyaallah taala akan kami jelaskan pembahasannya di bab-bab yang akan datang di kitab ini insyaallah taala. Dalam kitab ini membahas ilmu itu ya. Wa amma ma yata'ayyan min ilmi syariah, sedangkan yang harus dipelajari dari ilmu syariat, jadi ilmu yang difardukan yaitu ilmu syariat ini, ilmu tauhid, ilmu sir, ilmu syariat. Nah, yang difardukan di dalam ilmu syariat itu juga tidak semuanya. Apa yang difardukan dalam ilmu syariat? Fa kullu ma ta'ayyan 'alaika fardu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatuhu litu'addiyahu. Rumusnya, segala sesuatu yang diwajibkan bagi dirimu untuk mengamalkannya, melakukannya, maka wajib bagimu untuk mengetahui bagaimana cara mengamalkannya. Segala sesuatu yang diwajibkan bagi kita untuk mengamalkannya, maka wajib pula bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengamalkannya. Jadi di dalam ilmu fikih ada hal-hal yang, kalau di dalam ilmu tauhid dan di dalam ilmu sir semuanya diwajibkan untuk kita. Tapi di dalam ilmu tata cara ibadah, tidak semua ibadah wajib kita lakukan. Ibadah yang wajib kita lakukan yaitu ibadah yang kita bersinggungan terus dengan ibadah tadi. Ada yang tidak wajib kita pelajari ilmunya. Kat-taharah, wassalah, wasyam. Ini semua orang Islam harus mempelajari, karena tidak ada satu orang Islam pun yang lepas dari kewajiban ini, yaitu kesucian. Orang harus suci dari hadas kecil, dari hadas besar ketika dia mau melakukan ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka setiap orang Islam harus memahami kesucian. Orang juga harus menyucikan dirinya dari najis. Tidak boleh membiarkan dirinya itu ternajisi atau dalam kondisi hadas berlarut-larut, padahal dia itu mampu untuk membersihkan. Termasuk orang hadas besar. Tidak boleh dia membiarkan dirinya dalam hadas besar. Orang begitu hadas besar, dia harus segera mandi. Atau kalau dia belum mampu mandi, dia membersihkan kemaluannya kemudian berwudu. Kalau dia membiarkan dirinya, karena orang yang dalam kondisi hadas besar matrudun an hadratillahi ta'ala. Orang yang dalam kondisi hadas besar itu dia tersisihkan dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dia mendekat kepada Allah. Makanya masuk masjid saja tidak boleh. Mau sholat tidak bisa. Mau baca Al-Quran tidak boleh. Mau nyentuh Quran tidak boleh. Mau tawaf tidak boleh. Nah, makanya orang yang berhadas segera dia mandi sebaiknya. Kemudian makan, minum, tidur dalam keadaan hadas besar hukumnya makruh. Dan itu bisa menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Kalau berhadas besar, mau makan, saya mau makan, mau minum, mandi dulu. Oh, saya belum sanggup mandi sekarang. Kalau kamu nggak sanggup mandi sekarang, bersihkan kotoran di kemaluan kamu, kemudian wudu, baru kemudian kamu boleh makan, minum, dan tidur. Begitu juga dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang berhadas besar, malaikat jauh dari orang yang berhadas besar.
Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada orang yang berhadas besar. Berarti kalau malaikat nggak masuk, yang masuk siapa? Setan. Kalau tidak ada malaikat yang masuk setan. Nah, makanya kalau berhadas segera mandi. Nah, seperti ilmu seperti ini harus semua orang mengetahuinya. Ini bukan ilmunya kiai, bukan ilmunya ustadz, tapi ilmu semua orang Islam apapun profesinya. Salat juga begitu, puasa juga begitu. Wa ammal hajj wal jihad wal zakah. Sedangkan haji, jihad, zakat itu tidak semua orang wajib. Haji bagi siapa yang mampu secara finansial dan mampu secara kesehatan. Kemudian jihad, tidak semuanya orang mampu berjihad. Orang wanita, orang tua, orang yang cacat tidak mampu berjihad. Kemudian zakat juga begitu. Zakat hanya terkena bagi orang-orang yang memiliki harta mencapai nisab dan mencapai haul. Yang tidak memiliki harta mencapai nisab dan haul, ya dia tidak wajib zakat. Maka haji, jihad, zakat hanya wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat wajib bagi haji, zakat, dan jihad. Kalau dia tidak wajib, ya dia tidak wajib belajar. Inna ta'ayyana 'alaika in ta'ayyana 'alaika wajaba 'alaika ilmuhu litu'addiyahu wa illa fala. Kalau haji, jihad dan zakat itu ta'ayyan 'alaika, kamu memenuhi syarat-syarat wajibnya, maka wajib 'alaika ilmuhu. Kalau kamu wajib melakukan haji, jihad, zakat, maka diwajibkan juga bagi kamu mempelajari bagaimana cara melaksanakan haji, jihad, dan zakat. Wa illa fala. Kalau kamu tidak wajib melakukan 3 hal itu, maka kamu tidak wajib mempelajarinya. Beda dengan sholat, puasa, dan kesucian. Fahadha haddu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la muhala. Inilah batasan yang diwajibkan bagi seorang hamba untuk mencari ilmu dan tidak ada mutlak. Jadi ya, mutlak seorang hamba wajib mencari ilmu dan ini adalah batasannya, kata Imam Ghazali. Wa yata'ayyan farduhu bihaits la budda laka min dzalika. Inilah yang dipastikan kewajibannya dari sisi kamu harus melakukannya. Karena kamu terkena kewajibannya, maka kamu wajib mempelajarinya. Fa in qulta fahal yuftarad alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a milalil kufri wa alzamuhum hujjatal Islam. Kalau timbul pertanyaan dari dirimu, ini kita belum tanya, Imam Ghazali sudah mikirkan pertanyaan kita. Apakah diwajibkan bagi diriku untuk mempelajari ilmu tauhid yang dengan pelajaran itu, dengan pengetahuan itu, aku bisa membantah atau menjawab seluruh agama-agama yang kafir, seluruh agama yang kafir, sehingga dengannya aku bisa menguatkan hujah-hujah dalam Islam ini, aku bisa membatalkan agama-agama itu. Bisa aku jawab, ini kamu salah dalam bidang ini, salah kamu ini. Yang betul itu Islam, hujahnya ini. Wajib tidak saya belajar ilmu ini? Ini ilmu yang penting juga ini kan. Tapi saya wajib tidak belajar itu. Kemudian wa anqudu bihi jami'al bid'ah
wa alzimuhum hujjatas sunnah. Begitu juga wajib atau tidak aku ini mempelajari ilmu yang dengannya aku bisa menjatuhkan, membatalkan hal-hal yang bid'ah. Sehingga dengan ilmu itu aku bisa memperkuat hujjah-hujjah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bisa membatalkan bid'ah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini ilmu yang penting juga. Tapi wajib tak aku belajar ini? Fa'alam anna hadza fardun 'alal kifayah. Ilmu yang semacam itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah beda dengan fardu. Kalau ada satu orang sudah melakukan itu, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Wa inna ma yata'ayyan 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuliddin la ghair. Yang wajib kamu pelajari dari tauhid itu adalah hal-hal yang dapat tusahhih, memperbaiki keyakinanmu dalam akar agama la ghair. Tidak ada yang lain, tidak lebih dari itu. Jadi yang wajib kamu pelajari adalah hal-hal yang dengannya kamu bisa memperbaiki asal usul pondasi agama kamu tadi. Tidak lebih dari itu. Yang urusannya dengan keluar itu tidak wajib kamu pelajari. Tidak wajib kamu pelajari. Itu adalah fardu kifayah. Kalau artinya tidak wajib, bukan tidak boleh loh ya. Tidak wajib itu bukan tidak boleh. Kalau saya mau belajar, ya lebih bagus lagi. Saya mau mendalami ilmu tauhid ini. Oh bagus. Apa saya dapat pahala enggak? Dapat pahala lah, sudah jelas. Kalau niat kamu niat yang baik, mendapat pahala dari Allah SWT. Sama seperti kamu mendalami ilmu-ilmu yang lain selain ini, fisika, matematika, ilmu kedokteran, itu semua bukan ilmu wajib, tapi itu fardu kifayah. Dalam suatu tempat harus ada dokter Islamnya, harus ada bidan Islam, harus ada orang Islam yang menguasai ilmu umpamanya ekonomi, harus ada insinyurnya. Sekarang di zaman ini untuk perkembangan Islam itu dipentingkan. Orang perempuan mau melahirkan harus pergi ke dokter non muslim, karena orang Islamnya semua di sejadah, semua tidak ada yang mau belajar. Harus ada fardu kifayah. Kalau tidak nanti orang-orang muslimah ini ditangani oleh orang yang tidak tahu hukum Islam. Fardu kifayah lagi, harus ada dokter perempuan supaya orang perempuan bisa berobat dengan dokter perempuan, tidak harus membuka auratnya di depan laki-laki. Sementara ini kalau tidak ada, ya darurat. Fardu kifayah. Begitu juga hal-hal yang lain. Fa'alam kadzalika la yata'ayyan 'alaika ma'rifatu furu'il ilmi tauhid wa daqaiqihi. Begitu pula kamu tidak diharuskan mempelajari ranting-ranting ilmu tauhid, cabang-cabangnya. Berarti sudah mempelajari wa daqaiqihi dan hal-hal yang sangat kompleks di dalam ilmu tauhid. Bahkan menurut saya lebih baik jangan dalam-dalam belajar ilmu tauhid. Imam Ghazali mengatakan, Imam Abdullah bin Al-Haddad itu menganjurkan orang mempelajari ilmu tauhid yang diwajibkan saja. Tidak usah terlalu dalam mempelajari ilmu tauhid, karena mendalami ilmu tauhid sampai ke akar-akarnya itu kadang-kadang justru bisa menimbulkan keraguan. Bisa menimbulkan keraguan. Sudah seperti kaimanil ajawis itu lebih aman. Yang Imam Haramain waktu lewat nenek-nenek, kata nenek ini, kamu apa perlu dalil atas keberadaan Allah SWT? Imam Haramain kan mau membuktikan keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Kata nenek-nenek ini,
Apa perlu dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Ditinggal. Kalau kamu lihat kotoran onta, apa perlu dalil akan keberadaan onta? Sudah jelas Allah itu ada. Kata Imam Haramain, Allahumma ja'al imani ka imanil ajawis. Ya Allah, jadikan imanku, keyakinanku seperti keyakinan nenek-nenek itu yang tidak perlu dalil. Keyakinan yang murni. Karena dalil itu kadang-kadang bikin bingung juga. Nah, saya masih ingat Habib Anis itu, dia pernah bilang, saya ini paling suka ada orang yang memiliki ilmu luas, kata dia. Tapi berapa orang yang kita arahkan untuk belajar mendalami ilmu sampai ke dalam-dalamnya, menjadikan kita menyesal di akhirnya karena dia jadi menyimpang. Nah, ini ilmu tauhid ini ya. Terlalu dalam, terlalu kepintaran sampai keluar dari jalan gitu ya. Nah, artinya bukan kita tidak boleh mempelajari ya. Kalau kita merasa yakin bahwa pondasi kita ini kokoh, belajar sampai ke akar-akarnya. Tapi ada ilmu yang kompleks, kita tidak perlu mempelajarinya, seperti ilmu tentang keadilan Tuhan. Waduh, nggak bisa stres nanti kita kalau belajar itu. Ilmu qadha dan qadar diimani saja. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua datangnya dari Allah. Oh, berarti itu tidak ada urusan kamu. Saya tidak usah mau dengarkan ilmu kayak gitu. Nah, tapi memang sebagian orang harus ada yang belajar untuk bisa menjelaskan. Wal ityan ala jami'i masailihi, atau begitu juga kamu tidak diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid untuk mengetahui semua permasalahan tauhid. Naam, in waradat alaika syubhah fi usuliddin, benar. Tapi jika terjadi keraguan pada hatimu dalam akar agamamu, dalam pondasi agamamu, ini terjadi keraguan. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang tidak ada yang belajar masalahnya. Makanya dengar broadcast satu bingung, tanya lagi. Tahun depan broadcast yang sama muncul, tanya lagi. Terus tanya terus. Karena tidak pintar-pintar, dia tidak mau belajar. Ada angin berhembus dari kiri, goyah. Dari kanan, goyah. Dari depan, goyah. Dari belakang. Kamu ini tidak pernah belajar. Sarana untuk belajar ada di depanmu, tapi minat untuk belajar kok tidak ada. Sehingga kamu ini dalam keraguan terus. Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Kalau kamu sudah belajar, tapi ternyata timbul beberapa keraguan dalam masalah akidahmu, maka takhaf an takdah fi i'tiqadika, sehingga menjadikan kamu ini takut ada celah di dalam akidahmu, akan merusak akidahmu. Pada saat itu fayata'ayyan 'alaika hillu tilka syubhah, maka wajib bagimu untuk menyelesaikan keraguan tadi. Bima amkan min kalamil muqni', dengan hal-hal yang memungkinkan dari penjelasan-penjelasan yang muqni' itu yang memuaskan dirimu sehingga sampai tidak ada keraguan lagi. Yang wajib dari ilmu akidah ya yang seperti yang dijelaskan. Tapi kalau ternyata ada permasalahan di dalam dirimu, keraguan dalam satu permasalahan yang seharusnya itu tadinya tidak diwajibkan buat dirimu, tapi tiba-tiba kamu punya keraguan. Nah, pada saat kamu punya keraguan, kamu harus mencari jawaban atas keraguan kamu sampai kamu puas. Karena tidak boleh ada keraguan dalam keyakinan. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah. Berhati-hatilah kamu dari perdebatan, bantah-bantahan dan debat-debatan. Ada orang belajar senangnya debat-debatan. Saya
baru belajar ilmu ini bantah-bantahan senengnya. Iya kak, hati-hati kamu dari sifat seperti ini. Orang debat-debatan itu ya di mana-mana dia hobinya debat, mesti nyari celah, nunggu bedanya pemahaman orang dengan dirinya. Jadi kalau orang ngomong sama dia ngantuk. Nah, semua orang kayak gini, dia ngantuk. Tapi begitu ada bedanya dia baru melek, seneng dia. Nah, ini sekarang waktunya. Jadi dia nunggu itu untuk mendebat. Bukan cari kebenaran loh ya. Tapi memang dia punya hobi berdebat. Hati-hati dengan sifat seperti ini. Fa innaha da'un mahdun la dawa'a lahu. Ini penyakit yang mungkul, murni ini penyakit. Penyakit yang muncul dari tabiat. Ini ya. Hati-hati. Orang itu tabiat juga bisa terjadi dari kebiasaan. Orang yang tadinya tidak senang debat tapi membiasakan dirinya debat, lama-lama bisa jadi tabiat. Sama kayak orang latah. Orang latah itu tadinya tidak latah dia, tapi dia pura-pura latah, lama-lama jadi latah betulan. Nah, jadi tabiat. Karena penyakit ini penyakit yang murni, la dawa'a lahu, tidak ada obatnya. Kalau kamu sudah penyakit ini, tidak ada obatnya. Orang yang senang debat ini, ya sudah, itu nanti jadi tabiat. Ada orang ngomong salah sedikit, langsung didebat sama dia. Jadi tabiat. Fahtaris minhu juhdaka, maka jagalah dirimu dari penyakit ini dengan sungguh-sungguh. Fa inna manirtadahu, sesungguhnya orang yang irtadah itu sebetulnya seperti mengenakan pakaian gitu ya. Sesungguhnya orang yang menyandang penyakit ini gitu ya. Orang yang menyandang penyakit ini lam yuflah, tidak akan mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Tidak akan mencapai apa, hidupnya akan sia-sia. Illa, kecuali ayyataghammadahu Allah ta'ala birahmatihi wa lutfihi, kecuali bagi orang yang dicelupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam rahmatnya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah semua akan datang. Nah, jangan suka berdebat. Ini debat, ini yang dimaksud debat masalah agama loh. Apalagi debat urusan yang nggak ada manfaatnya. Debat urusan corona, nggak ada manfaatnya. Mau apa debat urusan corona? Corona ini salahnya siapa? Nggak usah diurusi salahnya siapa. Yang penting kita selamat, banyak berdoa. Profesinya nggak apa-apa saya. Hah? Emang untuk profesinya itu dia. Profesinya? Pengamat misalnya ya. Profesi itu. Ditanya-tanya. Mungkin kalau berdialog dengan berdebat beda. Iya. Dialog dengan berdebat beda. Karena kata debat itu ada juga di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Mujadalah di situ maksudnya bukan debat yang negatif seperti ini, tapi itu dialog, berdialog. Nabi Ibrahim berdialog dengan objek dakwahnya. Nabi-nabi berdialog. Tapi yang dimaksud debat ini yang dilandasi dengan nafsu. Jadi dia ketika berdebat itu dengan syahwatnya, asyik dia. Perdebatan itu dia jalani dengan asyik untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Itu namanya debat.
Tapi kalau dialog jauh dari itu. Ada rujukannya, kemudian dia menjalani itu karena niat yang baik. Karena niat yang baik. Jadi kalau ada orang profesinya seperti itu, ya dia harus memperbaiki niat-niatnya. Kemudian memperbaiki gaya bicaranya. Bukan gaya bicara yang menjatuhkan orang, mempermalukan orang. Imam Syafi'i itu sering berdebat. Tapi kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap memohon kepada Allah agar kebenaran dimunculkan dari lisan lawan debatku, bukan dari lisanku. Jadi dia tidak cari menang. Nah, kalau ini debat tuh orang cari menang, debat kusir. Nah, yang tidak ada manfaatnya. Orang zaman sekarang semua didebat. Kamu ngomong apa aja, tulis di internet, mesti didebat sama orang. Di sosmed itu, karena tabiat sudah. Nah, kalau kita seperti itu kemarin-kemarin, mulai sekarang tahan. Tidak usah komen, tidak usah reply. Kalau saya nulis status di debat orang, nah, saya nulis status, ada orang debat. Kita lihat dulu, ini orang debat, mau cari kebenaran apa mau cari menang? Taunya gimana? Taunya kalau enggak kita jawab berapa hari, dia masih tanya lagi, ini mungkin mau cari kebenaran ini orang. Nah, tapi kalau orang debat kusir, dan kita jawab, dia diam terus. Nah, dia tidak memerlukan jawaban kok. Dia tidak memerlukan jawaban. Tapi kalau orang mau cari kebenaran, kita diamkan sampai beberapa hari, mamanya kita nulis, dia jawab, kalau pengetahuan saya bukan seperti itu. Saya pernah dapat ilmunya seperti ini. Bagaimana? Mamanya diamin aja. Kalau berapa hari dia, saya mohon jawaban. Nah, ini berarti ini orang niat berdialog. Tapi kalau orang niatnya debat kusir, dia cukup nulis itu merasa dirinya menjatuhkan tulisan yang di atas. Tidak kita jawab, dia santai. Kita jawab, dia jawab lagi. Kita jawab, tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Jadi kalau kita bisa memahami orang yang mengkritik tulisan kita itu, dia kritik dengan gaya bicara yang sopan, kemudian kita pahami ini orang sepertinya memang mencari kebenaran, mau berdialog, kita jawab. Itu yang dinamakan wajadilhum billati ya ahsan. Dan kita ketika menjawabnya bukan mau menang sendiri, tapi mau menyampaikan kebenaran, pemahaman yang benar. Kalau ternyata dia itu kita tahu gaya bicaranya tidak sopan, kemudian kita tahu ini orang memang hobinya debat, tidak usah dijawab. Karena menjawab hal seperti itu malah akan merunyamkan masalah. Merunyamkan masalah. Saya pernah duduk dengan sekelompok orang yang mencaci maki sahabat. Mencaci maki sahabat saya. Dan dia tahu saya pasti akan tidak senang. Jadi dia melakukan itu karena dia mau mengajak saya berdebat tujuannya. Jadi menjatuhkan sahabat hanya karena ingin berdebat. Saya nih orang zaman sekarang. Saya duduk di sebelahnya. Ya di dalam hati saya panas juga waktu itu. Banyak kan sahabat direndahkan. Kemudian saya tadi waktu itu berpikir, ini kalau saya jawab, orang ini tidak mau jawaban. Orang ini senang debat. Jadi kalau saya jawab tidak ada gunanya juga. Saya mau bangkit meninggalkan tempat,
orang ini adalah orang yang saya hormati sebetulnya, nggak pantas saya tinggalkan. Jadi bingung saya ini. Jadi bagaimana? Ya, saya duduk di situ, tidak saya dengarkan omongan. Saya istighfar, astagfirullah di dalam hati saya. Dia ngoceh terus bla 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 bla. Sampai mungkin hampir setengah jam. Ini sahabat ini. Sampai akhirnya dia bilang ke saya, menurut kamu bagaimana? Ini berarti betul yang saya omongkan kan? Dia ini mau jawaban dari saya, mau ngajak debat. Menurut saya apa? Yang saya ucapkan tadi menurut kamu bagaimana? Oh, saya bilang saya ini orang bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Kalau cerita-cerita yang, kamu kan belajar dulu di Hadramaut. Oh, kalau cerita-cerita yang kamu sampaikan tadi saya tidak pernah belajar seperti itu. Saya bilang, tidak pernah saya belajar. Baru tahu dari kamu ini. Saya tidak pernah belajar. Loh, lah kamu di Hadramaut belajar apa kalau tidak tahu kayak gini? Saya bilang saya cuma diajari berakhlak. Tidak boleh nyaci maki orang, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh melaknat orang. Itu yang saya belajar di sekolah. Ini ilmunya saya tidak paham. Saya bodoh gimana. Ini dia diam sendiri. Selesai. Kalau menghadapi orang yang senang debat-debatan, ya seperti itu, harus seperti itu. Kalau kita naik, marah kita debat, wah, itu yang dia cari. Itu yang dia cari. Dia nanti juga marah, tapi dia asik. Mengalami itu tuh asik. Nah, kita yang sampai rumah pusing. Karena kita tidak suka itu, dia suka itu. Nah, nanti kita jadi kebawa tabiatnya. Jadi ngadepi orang itu kadang-kadang kita harus memperhatikan situasinya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara kita ini Supriyanto. Rian. Oh, Rian sakit. Benda Nuri, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, begitu juga yang sakit dari keluarga kita. Ya Syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi irfa anhum kulla ta'abin syadid wa fihim al hadid wal hadith mawlud syadid wal jaysh al hadid ta'alhum nuran min nuril izan anzak nasran masyaitan bahai ata'ik rasan ta'idan ta'idika yadal jihad wal ikram wa Allah. Salkan tafihum syari kulli syarna ka Allah khalqu akbar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna. واتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه التأسيس به والحمد لله بالفضل والثناء. والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والعفو.